Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film seru berjudul Charlie's Farm. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Diawali dengan memperlihatkan dua orang backpacker yang sedang terjebak di sebuah rumah. Kalau dilihat dari kondisinya, situasi di rumah ini benar-benar terasa mencekam. Enggak lama dari itu, pria yang tidak diketahui namanya langsung dihajar pakai golok sampai-sampai kepalanya lepas. Begitu juga halnya dengan si wanita yang pasti tewas tanpa ampun. Kemudian kita diperlihatkan pasangan suami istri bernama Johnny dan juga Meredith. Mereka berdua merupakan pasangan psikopat sekaligus yang terkenal pada tahun 1980-an. Mereka juga mempunyai keturunan yang dimana terlahir seorang anak laki-laki bernama Charlie. Di dalam rumahnya, terlihat ada seorang wanita yang sedang diikat di atas kasur. Ternyata wanita ini merupakan salah satu dari 3 backpacker yang mengunjungi lokasi ini. Sedangkan kedua temannya adalah 2 orang sebelumnya yang sudah tewas secara mengenaskan. Parahnya lagi, daging dari kedua orang tersebut langsung dimanfaatkan sebagai lauk dan dimakan selayaknya daging konsumsi. Sudah jelas, ini adalah hal terakhir bagi wanita itu untuk hidup dan bernafas. Yang dimana sebentar lagi ia akan bernasib sama seperti temannya dijadikan stok makanan ke dalam kulkas. Sebelum melakukan tindakan sadis itu, Charlie disuruh oleh kedua orang tuanya untuk pergi dan memberi makanan kepada ternak-ternak mereka. Memberi makanannya pun menggunakan sisa-sisa daging manusia. Beberapa saat setelahnya, Johnny dan Meredith menyadari ada kedatangan orang-orang di depan rumah mereka. Saat itu juga, Johnny langsung mengambil senjata dan benar saja, ada banyak orang yang datang ke tempat itu. Kerumunan warga ini sengaja datang ke rumah mereka karena banyak sekali laporan mengenai backpacker yang hilang dan tidak lagi terlihat. Ditambah lagi banyak warga yang mencium bau menyengat serta busuk dari halaman rumah mereka. Tanpa banyak omong lagi, salah satu kakek langsung menembak kepala Johnny sampai pecah. Melihat hal itu, Meredith pun menjadi frustasi dan langsung berlari ke belakang rumah. Para warga pun tidak ingin kehilangan jejak, sebagian orang langsung mengikuti Meredith yang mencoba kabur. Sedangkan sebagiannya lagi bertugas untuk memeriksa setiap ruangan dari rumah itu. Di dalam kamar, terlihat wanita tadi sudah tewas secara tidak layak dan isi perutnya tidak lagi tersisa sedikit pun. Dengan kata lain, ia baru saja dimutilasi untuk dijadikan stok makanan. Di sisi lain, Meredith sengaja menghampiri Charlie yang baru saja selesai memberi makanan kepada ternak. Lalu, Meredith dan Charlie sudah tiba di sebuah gudang peralatan milik warga mereka. Meredith berniat untuk menyembunyikan Charlie di dalam gudang ini dengan tujuan agar Charlie tetap selamat tanpa terluka sedikit pun. Alhasil yang menjadi bulan-bulanan warga hanyalah Meredith sendiri. Mau tidak mau, Charlie terpaksa melihat ibunya yang dipukuli terus-menerus sampai tewas di depan mata. "20 tahun kemudian, kita difokuskan pada kehidupan sekelompok remaja yang terdiri dari cowok berbaju kuning bernama Mick, cowok berbaju putih bernama Jason dan cewek yang lagi berenang bernama Natasha. Kebetulan mereka bertiga sedang liburan panjang dan sangat bosan berada di rumah. Jadinya Jason mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat tapi ia tidak tahu pergi kemana. Di tengah-tengah kebingungan itu Mick memiliki banyak tempat menarik yang bisa saja dijadikan rekomendasi. Tapi ia tidak mau apabila menjadi nyamuk bagi Natasha dan juga Jason. Maka dari itu Natasha sengaja menelepon temannya yang bernama Melanie untuk ikut berlibur. Setelah itu Mick memberitahu Jason bahwa ia sangat tertarik untuk pergi ke sebuah tempat terkenal yang bernama Charlie's Farm. Ide itu menjadi daya tarik bagi sendiri karena sejak kecil ia sudah sering mendengar mengenai kejadian di Charlie's Farm. Hal itu pun berhasil membuat Jason tertarik dan mereka berdua berencana untuk merahasiakan tujuan itu sampai waktu yang tepat. Apalagi Melanie menerima ajakan Natasha dan ia akan datang pada esok pagi. Saat pagi tiba, mereka pun sudah bersiap-siap dan Melanie terlihat hadir di tempat itu. Seperti biasa, pembicaraan santai sengaja dilakukan untuk meleburkan suasana satu sama lain. Tapi Melanie dan Natasha masih saja penasaran akan kemanakah mereka pergi. Hanya saja Jason memberitahu bahwa lokasi tempat itu berada di pedalaman yang dimana tidak ada lagi sinyal dan tidak ada telepon. Dikarenakan lokasi dari Charlie's Farm yang begitu terpencil hanya bisa membawa mereka untuk tiba di kotanya saja.
Itu pun ia lakukan dengan menebak-nebak sambil bertanya kepada orang setempat. Kemudian mereka pun berhenti di sebuah kafe untuk beristirahat sebentar saja. Di dalam kafe itu Mick sengaja bertanya kepada orang-orang mengenai lokasi dari Charlie's Farms. Sampai pada akhirnya ia bertanya kepada seorang kakek-kakek yang bernama Blue. Kakek itu berkata bahwa ia sempat tinggal di sekitar Charlie's Farm dan menjadi saksi dari keberlangsungan tempat itu. Ia juga menyarankan Mick, jangan coba-coba pergi ke sana apalagi untuk liburan. Di malam harinya mereka berempat sengaja membangun tenda di tengah hutan sebagai tempat peristirahatan. Agar Melanie dan Natasha tidak bertanya-tanya lagi, Mick pun memberitahu bahwa mereka akan pergi ke Charlie's Farm, yang dimana tempat itu sangat berbahaya bagi backpacker bahkan sangat terkenal pada tahun 80-an. Dari sini Natasha bertanya kenapa tempat itu tidak dibasmi oleh polisi. Seketika itu juga Mick menjawab bahwa polisi saja tidak mau lagi mengganggu tempat itu. Pada pagi hari mereka pun sudah terbangun dan menyiapkan diri untuk bergegas pergi. Perjalanan kembali dilanjutkan dengan arahan dari Tony yang merupakan juara tinju dunia dan kerabat dekat dari Natasha. Saat itu juga, Tony berkata bahwa seharusnya mereka tidak pergi ke sana. Karena tempat itu benar-benar terpencil dan juga tidak terjangkau. Dengan jangkauan sinyal yang mulai hilang-hilangan, bertanya kepada Tony mengenai arah jalan menuju Charlie's Farm. Pada awalnya Tony tidak ingin memberitahu lokasinya, tapi Jason memaksa dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Di sisi lain, Natasha berkata bahwa Tony merupakan anak motor yang sangat mengetahui lokasi-lokasi terpencil. Setelah Jason berhasil mendapatkan arahan dari Tony, mereka pun pada akhirnya sudah tiba di gerbang Charlie's Farm. Hanya saja, mobil tidak akan mungkin bisa masuk, karena pintu gerbang itu sudah digembok dari berbagai sisi. Lalu, mereka pun memutuskan untuk memanjat pagar dan berjalan kaki sambil menyusuri lokasi ini. Awalnya gua kira dari pagar itu bakal langsung ketemu Charlie's Farm, tapi ternyata rumah itu berada di posisi yang benar-benar jauh dan dipagari lagi dengan kawat. Tanpa ragu, mereka sangat yakin untuk menginap di rumah itu pada malam ini. Enggak lama dari itu Melanie yang berada di suatu ruangan bersama Mick malah menemukan sebuah boneka beruang yang sudah begitu kotor. Namun Melanie malah tertarik dengan boneka itu dan menyimpannya di dalam tas. Saat malam tiba, mereka makan malam terlebih dahulu menggunakan snack yang sudah mereka bawa dari rumah. Setelah kekenyangan, mereka semua pun bersiap-siap untuk tidur dan mengisi tenaga untuk esok hari. Di tengah malam Melanie terbangun dari tidurnya dan ia melihat seorang pria dengan tubuh yang begitu besar. Tapi, ia pun malah tertidur lagi dan pria itu terlihat menghampirinya. Ketika pagi hari, Mick melihat dua orang backpacker yang sedang menuju ke rumah ini. Dengan begini mereka pun memiliki teman baru yang dimana si cowok berewok bernama Gordon sedangkan pacarnya bernama Alyssa. Pasangan itu juga berkunjung ke Charlie's Farm karena mereka penasaran dengan cerita legendaris mengenai tempat ini. Di saat yang bersamaan Melanie merasa bingung kenapa boneka yang ia ambil sudah tidak terlihat lagi. Kemudian setelah selesai menyantap makanan di pagi hari, mereka semua berencana untuk menjelajahi lokasi di sekitar rumah ini. Tentunya hal itu membuat Mick senang karena ia akan berkeliling berdua bersama Melanie. Sedangkan Natasha, Jason, Gordon, dan Alyssa akan berjalan bersama selama beberapa waktu. Setelah 2 jam berjalan, Gordon mengeluh karena ia tidak menemukan apapun di lahan seluas ini. Alhasil Jason yang sudah enggak tahu lagi mau kemana malah memisahkan diri dari Gordon maupun Alyssa. Berbeda halnya dengan Mick dan juga Melanie yang menemukan sebuah lubang berbau busuk. Mereka tidak peduli dengan lubang itu dan melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Beberapa menit kemudian mereka berdua tiba di sebuah danau yang berada di tengah hutan. Mick yang berotak mesum menyadari bahwa dengan adanya danau ini akan menjadi kesempatan bagi dirinya bersama Melanie. Ia pun memutuskan untuk berenang di danau itu dan ia juga mengajak Melanie untuk berenang tanpa busana. Tony yang berada di rumah bersama istrinya merasa khawatir dengan keberadaan Natasha dan juga kawan-kawan. Ia pun memutuskan untuk mencari mereka semua dan bepergian ke Charlie's Farm pada hari ini. Di saat yang bersamaan, Gordon dan Alyssa menemukan sebuah tempat yang terlihat seperti gudang. Bahkan tempat itu juga sudah digembok yang tentunya mempunyai maksud tersendiri. Di sisi lain, Jason dan Natasha menemukan sebuah rumah yang tidak tahu punya siapa.
Di dalam ladang yang sebegini luas, Jason pun nekat untuk masuk ke rumah itu. Kembali lagi ke Gordon dan Alyssa yang mengitari tempat tersebut menemukan sebuah kapak yang menarik perhatian Gordon. Saat itu juga Gordon bersama Alyssa langsung masuk tanpa ragu dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Di dalam ruangan itu, mereka hanya menemukan sebuah traktor dan juga tempat tidur yang terlihat baru dipakai. Penemuan kedua barang tersebut membuat rasa penasaran mereka langsung hilang dan Gordon pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Namun tiba-tiba saat ingin keluar ia malah dihajar dengan kapak oleh seorang pria yang begitu besar. Sudah dipastikan Gordon langsung tewas di tempat dan Alyssa tidak bisa lagi pergi kemana-mana. Pria berpostur besar yang terlihat mengerikan sudah dipastikan merupakan Charlie yang bersembunyi selama bertahun-tahun. Di dalam tempat ini ia terus mencari keberadaan Alyssa dan ia pun berhasil menemukannya sedang bersembunyi. Alyssa yang mencoba untuk melawan, tidak bisa lagi berbuat banyak ketika kepalanya dibenturkan ke bodi traktor. Tidak sampai di situ Alyssa yang tidak lagi sadarkan diri malah diletakkan di atas tanah. Ternyata Charlie berniat untuk menggilas kepala Alyssa dengan roda traktor. Bisa kalian lihat sendiri, kepala Alyssa langsung pecah tidak karuan di dalam gudang itu. Sementara itu, Mick yang sudah enggak tahan lagi melihat Melanie langsung mengajaknya nempel-nempel di dalam danau. Namun, Melanie langsung kehilangan fokus ketika ia melihat Charlie berada di tepi danau itu. Saat itu juga Mick tidak tahu bahwa pria tersebut adalah Charlie dan ia pun langsung menghampirinya tanpa menggunakan busana sama sekali. Alhasil burungnya Mick langsung ditebas begitu saja. Dan parahnya lagi burungnya Mick yang sudah lepas malah diambil dan dicekokin ke mulutnya sendiri. Melanie pun yang melihat hal itu langsung lari sekencang-kencangnya sambil diperhatikan oleh Charlie. Charlie yang melihat mangsa empuk di depan matanya juga bersiap diri untuk adu sprint pada saat itu. Sudah jelas, Melanie enggak bisa berbuat banyak lagi, dan nyawanya pun terancam di tangan Charlie. Seperti yang kalian lihat, betapa sadisnya Charlie ketika ia menarik rahang Melanie sampai lepas dari engselnya. Singkat cerita, skene pun kembali memperlihatkan Natasha yang masih menunggu Jason di luar rumah. Ditambah lagi Tony sudah sampai di Charlie's Farm dan terus mencari keberadaan Natasha. Natasha yang mulai memasuki rumah tersebut terus memanggil nama Jason yang tidak terlihat sampai sekarang. Enggak lama dari itu ada suara langkah kaki dari luar ruangan yang terdengar begitu keras. Benar saja, ternyata itu adalah Charlie yang sudah mendengar teriakan Natasha. Saat ada kesempatan kabur, mereka pun langsung mencoba untuk lari tapi malahan mereka makin ketakutan. Saat itu juga Tony baru masuk ke rumah itu dan ia mengira bahwa Jason sudah berada di hadapannya. Padahal orang tersebut adalah Charlie yang sedang membawa sebuah golok di depan matanya sendiri. Ketika Tony sadar bahwa itu bukanlah Jason, ia pun menantang Charlie untuk berduel dengan tangan kosong. Secara Tony merupakan juara tinju dunia pada saat itu dan seketika itu juga mereka langsung by one secara jantan. Hanya saja Charlie tidak butuh banyak pukulan untuk membuat Tony tepar dalam seketika. Bahkan Tony sudah mendapatkan bantuan dari Jason tapi ujung-ujungnya Jason juga harus tewas di depan mata Natasha. Tak hanyalah Natasha seorang diri dan ia pun berlari menghindari kejaran Charlie. Bayangin saja kalau kalian berada di posisi Natasha yang sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Kemudian Natasha terbangun di dalam sebuah kandang yang terbuat dari papan kayu. Setelah menyadari bahwa ia masih belum lolos, ia pun sesegera mungkin mencoba kabur dari tempat yang mengerikan ini. Saat ia terus berusaha untuk mencari jalan keluar, ia malah menemukan boneka beruang yang dicari-cari oleh Melanie. Tidak hanya boneka, bahkan tumpukan-tumpukan mayat juga berada di tempat itu. Sialnya Charlie yang sudah tiba di tempat yang sama, langsung menyadari bahwa Natasha tidak berada lagi di kandang kayunya. Enggak perlu berlama-lama, Natasha yang melihat ada kesempatan langsung memanfaatkan situasi untuk kabur. Tapi ternyata saat Natasha sedang menaiki tangga, ia mendapatkan sebuah pertolongan dari seorang kakek-kakek. Ya, lebih tepatnya kakek ini adalah kakek yang bernama Blue ketika mereka berada di sebuah kafe.
Dengan kata lain, perkataan Blue yang berkata bahwa ia pernah menjadi dari keberlangsungan Charlie Spam sudah terbukti di awal film yang memperlihatkan dirinya sedang menembak Johnny pada tahun 1980-an. Lalu, saat itu juga Natasha pun mencoba kabur bersama Blue yang tidak sengaja menemuinya. Namun naasnya, Blue harus tewas di tempat itu karena terkena lemparan golok dari Charlie. Dalam situasi seperti ini, Natasha malah ditantang oleh Charlie untuk kabur terlebih dahulu. Hebatnya Natasha enggak mau nurutin perintah Charlie dan ia memberanikan diri untuk mengambil senjata milik si kakek. Ya pada akhirnya Charlie pun harus terkena sebuah tembakan tepat di dadanya dan tanpa berlama-lama. Natasha langsung berlari ke mobil si kakek. Akan tetapi Natasha enggak bisa masuk ke mobil itu karena kunci mobilnya masih berada di kantong si kakek. Mau enggak mau Natasha harus berjalan lagi ke belakang tapi ternyata Charlie tidak tewas dan terlihat di depan Natasha ujung-ujungnya kali ini Natasha harus tewas dan tidak ada lagi kesempatan untuk kabur. Hal ini juga menandakan keberlangsungan Charlie untuk meneror setiap backpacker masih berlanjut sampai sekarang. Ya pada intinya kalau kalian mau pergi liburan tempat yang benar-benar layak dan jangan pernah aneh-aneh ya. Oke deh guys, mungkin segini saja pembahasan dari film Charlie's Farm. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, gua nanti cabut dulu. Dadah.